sahabat LPSDM, kembali lagi di Biru Bincang Seru bersama LPSDM. Eh, Biru kali ini masih di edisi spesial kemerdekaan, mengundang perempuan-perempuan inspiratif dari desa yang bergerak melawan diskriminasi dan terus melakukan upaya-upaya untuk perubahan di desanya masing-masing. Kalau kemarin sudah bersama Mbak Linda dari Desa Lenek Duren, sekarang kita kehadiran sosok perempuan, perempuan hebat juga dari Desa Loyok. Dan sekarang udah bersama kita di sini ada Mbak Zinuraini. Oke. Selamat datang Mbak. Panggilnya apa nih? Mbak Zinuraini atau Mbak Mbak Eni? Eni aja. Oke. Selamat datang Mbak Eni. Iya, Selamat datang di LPSDM. Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Oke, bahagia. Bahagia. Alhamdulillah ya, bahagia. Semoga semangat selalu karena kita di momen kemerdekaan jadi harus semangat. Oke. Sebelum kita mulai nih Mbak, jadi kita harus kasih tahu dulu nih ke teman-teman, ke sahabat LPSDM kalau tema kemerdekaan kita saat ini kan perempuan merdeka tangguh bencana nih Mbak. Eh, karena seperti yang kita tahu Mbak ya, kalau bencana itu nggak cuma bencana alam, nggak cuma banjir, nggak cuma tsunami gitu kan ya. Tapi ada bencana-bencana sosial juga Mbak, yang kayak misal krisis kekerasan seksual, perkawinan anak, diskriminasi perempuan, kekerasan terhadap disabilitas, kemudian juga terhadap anak di sekolah, di pondok pesantren, itu juga termasuk bencana kan ya Mbak ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, biar teman-teman pada tahu nih, kita perkenalan dulu kali ya Mbak ya. Iya, Boleh gak dikenalin dirinya Mbak Eni itu siapa sih gitu? Silakan. iya. Saya adalah Zin Nur Aini, Mm-mm. anggota sekolah perempuan sekaligus pos pengaduan sekolah perempuan. Saya seorang disabilitas sekaligus seorang kakak perempuan Oke, dari Desa Loyok. dari Desa Loyok. Oke, dari Desa Loyok. Nah, nih Mbak, sebelum kita lebih jauh, karena masih di momen kemerdekaan juga, jadi pengen tahu nih, kira-kira eh, apa sih makna kemerdekaan buat Mbak Eni? Kemerdekaan itu adalah menurut saya kita berhak bahagia. Perempuan itu berhak atas dirinya sendiri. Perempuan itu berhak bahagia, Mbak. Wah, saya setuju banget sih. Karena saya juga perempuan yang setuju, oke, kita juga harus bahagia gitu. Jadi itu ya makna kemerdekaan buat Mbak Eni bahwa perempuan itu harus bahagia. Oke. Dan Mbak, tadi juga saya Pak perkenalan bahwa Mbak adalah seorang disabilitas yang saat ini sudah berada di sini bersuara gitu. Jadi saya pengen dengar bagaimana sih pendapat Mbak tentang stigma atau pendapat orang-orang di luar sana tentang disabilitas yang kalau disabilitas itu dipandangnya nggak bisa melakukan sesuatu yang lebih gitu, sering dianggap remeh, tidak mandiri, tidak bisa berkarya. Itu pendapat Mbak ini gimana? Sebenarnya tidak hanya masyarakat ya, dalam lingkup keluarga aja, dulu almarhum bapak saya itu sempat mengkhawatirkan saya, sempat mencemaskan saya, sempat merasa kalau saya itu tidak mampu. Sampai-sampai dulu itu saya itu tidak boleh menikah gitu. Hmm. Saya itu tidak akan bisa mengurus anak kalau menikah gitu. Jadi eh, sampai-sampai dulu itu saya dicarikan jodoh sesama orang disabilitas karena beliau takut kalau saya nanti dipukul atau diapa gitu. Oke, jadi itu dari Dari keluarga ya. keluarga, belum dari masyarakatnya juga. Itu kalau dari masyarakat sendiri gimana, Mbak? Ah, kalau dari masyarakat itu kalau seorang disabilitas itu harus diam di rumah gitu, tidak boleh kemana-mana. Eh, Intinya nanti malu-maluin gitu. Oke, tapi itu kan anggapan orang. Iya. Nyatanya gimana? Oke. Nyatanya sekarang apa yang dikhawatirkan oleh almarhum bapak saya sendiri, keluarga saya sendiri, saya itu sudah menikah, sudah mempunyai anak, bahkan saya eh, mengasuh anak saya sendiri gitu. Dan saya juga karena ada sekolah sekolah perempuan juga masuk di daerah Desa Loyok itu,
kita itu sering pertemuan gitu. Oke, pertemuan di sekolah perempuan. Ya, dan di sana juga kita diajarkan modul pendidikan adil gender gitu. Oke, jadi modul Dan pendidikan adil adil gender. gender di sekolah perempuan yang akhirnya itu sedikit banyak berpengaruh Ya, sama pemikiran kritis ya. dari Mbak Eni gitu ya. Nggak hanya itu sih, jadi setiap kita punya masalah itu, kita selalu sharing-sharing dan kadang itu yang bikin saya semangat. Oke, karena tadi udah belajar di sekolah Iya, perempuan gitu ya. Oke, Mbak Eni. Dan ini kita beralih dulu ya sedikit topiknya. Tadi kan kita sedikit ngobrol-ngobrol di belakang kalau Mbak Eni ini punya usaha, ya nggak? iya Punya punya. usahanya boleh diceritain ya, di-spill sedikit. Punya usaha apa Mbak Eni? Eh, saya punya usaha di rumah itu, saya buka salon, Oke. salon kecantikan sama perawatan, dan disertai juga di sana ada saya jual sembako kecil-kecilan. Oke, jadi kayak, oh ini ada ekonomi perempuannya juga masuk gitu ya. Nah, saya penasaran Mbak, kadang kan nggak semua orang tuh mau mengambil langkah untuk, oke saya berusaha gitu. Tapi Mbak Eni tuh mau dengar cerita sedikit, gimana sih awal mula Mbak Eni tuh, oke saya mau buka salon, oke saya mau buat usaha nih gitu. Itu awal mulanya dari mana? Awal mulanya dulu saya rencananya mau sekolah kan, tapi Oke. karena yang dari dinas sosial nyari yang untuk pengiriman ke Mahatmia Bali dulu. Nah, di sana akhirnya awalnya juga tidak diizinkan sama orang tua karena kan seperti yang saya ceritakan tadi itu, kalau seorang disabilitas itu harus diam di rumah, tidak boleh kemana-mana, bahkan untuk untuk cari ilmu aja, apalagi sampai keluar daerah gitu kan, Hmm. itu tidak boleh gitu. Oke. Tidak boleh dan kayaknya nggak mungkin gitu ya. Iya, Oke. Selain dari diri Mbak sendiri gitu, yang punya semangat untuk, oke saya mau berusaha nih, saya mau membangun ekonomi, saya bisa belajar juga. Kira-kira apa sih faktor yang juga mendukung semangat Mbak Eni itu? karena saya berpikir saya tidak akan tetap sama orang tua saya meskipun saya tidak dikasih seperti yang saya cerita tadi itu, eh, saya itu tidak harus apa namanya Berpangku tangan, berpangku apa? Saya tidak boleh diam. enggak, saya tidak boleh berpegang sama orang tua karena orang tua itu seperti yang sekarang saya rasakan, mereka meninggalkan saya gitu. Jadi saya itu harus punya skill, saya itu harus punya pekerjaan, dan saya harus punya penghasilan sendiri. Oke, jadi itu ya. Jadi selamanya itu kita akan, maksudnya kita harus mandiri. Iya, Kita harus berusaha mandiri dan punya skill yang kita anggap oh nanti akan berguna gitu ya. iya, Kayak Mbak tadi buka usaha salon dari pelatihan dinas sosial gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik juga kayak di tengah stereotip atau di tengah anggapan masyarakat-masyarakat yang bilang nggak mungkin, tadi nggak boleh nikah atau apa gitu tuh, ada nggak dulu hal yang mustahil waktu sebelum-sebelumnya yang kayaknya "Ih, nggak bisa nih, tapi sekarang bisa gitu. Ada nggak pengalaman di hidupnya Mbak Eni yang dulu sesuatu tuh dianggap mustahil, tapi sekarang Mbak Eni bisa lakukan? ya. Yang katanya disabilitas itu tidak boleh keluar rumah, disabilitas itu harus berdiam diri di rumah, tidak boleh kemana-mana gitu. Buktinya setelah saya kursus, setelah saya dikirim dari dinas sosial ke Bali, terus saya kembangkan skill saya. Setelah itu saya buka usaha sendiri, dan saya juga ikut berpartisipasi di sekolah perempuan, Hmm. dan kita diajarkan tentang bagaimana menjadi seorang perempuan. Eh, di sana juga saya dilihat aktif gitu. Saya Oke, dilihat aktif sama kepala desa di desa saya gitu. Nah, oke. setelah itu kita sering keluar kan berkegiatan, diajak sama sekolah perempuan, PSDM. Setelah itu dilihat aktif,
dan di sana saya ditawarkan untuk menjadi kader juga, dan Oke. alhamdulillah saya juga udah menjadi kader sekarang. eh, di sisi lain juga saya juga bisa dilibatkan di desa untuk menjadi tim penyusun RKPDes. Oke, dan dengar-dengar tadi sebelum ke sini ikut Musdes juga ya, Iya. Mbak? Oke, makanya oke. Jadi Mbak Mbak ini katanya agak telat karena ikut Musdes gitu Iya. ya. Oke, Mbak. Oh, mantap ya. Jadi begitu itu berarti dampak atau peran Mbak ini keterlibatannya dalam sekolah perempuan itu sangat besar berarti ya. Benar sekali. Oke. Oke. Boleh minum dulu, Mbak. Mungkin haus. Kita minum dulu ya. Oke. eh, Mungkin ini pertanyaan yang kaitannya dengan konteks hari ini, perempuan inspiratif. Mungkin Mbak Eni punya nggak satu sosok perempuan inspiratif bagi Mbak Eni dalam hidupnya sehingga menjadikan Mbak Eni itu seperti orang yang seperti ini saat ini gitu. Ada nggak satu sosok dalam hidup Mbak Eni yang menginspirasi? Ada Siapa? ibu saya. Oke, ibunya Mbak Eni mungkin bisa diceritakan hal apa yang menginspirasi dari beliau sehingga Mbak Eni juga menjadikan beliau sebagai sosok inspiratif. Beliau adalah orang yang sangat sabar, tapi beliau juga orang yang sangat tegas menurut saya. Karena dulu beliau juga dipoligami, dan beliau juga berhak untuk Memutuskan hidupnya gitu. memutuskan Memutuskan apa Mbak? Kalau bisa dideskripsikan sama apa? suaminya gitu, Oh, mengambil keputusan. mengambil keputusan untuk dirinya gitu. Ya. Oke. Dan mohon maaf Mbak, tadi Mbak juga menjelaskan tentang kakak perempuan ya. Mbak Eni sebagai kakak perempuan gitu. Dan di luar sana mungkin ada banyak sekali kakak perempuan yang ceritanya mungkin saya nggak tahu ya apakah sama atau tidak gitu. Tapi mungkin di sini Mbak Eni bisa berbagi cerita bagaimana Mbak Eni sebagai seorang kakak perempuan itu bisa bertahan dan akhirnya mengambil keputusan saya hidup sebagai seorang kakak perempuan. Apa yang membuat Mbak Eni mengambil keputusan itu gitu? Saya berhak atas diri saya berhak bahagia. Hmm. Oke, jadi itu ya keputusan terbesarnya. Bahwa Mbak ini selalu kembali lagi bahwa perempuan itu harus bahagia. Kebahagiaan itu sangat penting gak sih Mbak? Penting. Penting banget dong, kita harus bahagia Mbak. Apapun yang dihadapi ya. Oke. Dan mungkin ini yang terakhir Mbak, kaitannya dengan perempuan inspiratif, dengan kondisi yang mungkin sama tantangan yang dihadapi sama Mbak Yeni gitu. Mungkin di luar sana ada banyak sekali yang mengalami diskriminasi, merasa diremehkan, merasa dibilang nggak bisa ini itu gitu ya. Kira-kira apa pesan yang Mbak ingin sampaikan kepada mereka? Kita sebagai perempuan harus bahagia, harus punya keputusan, harus bisa mandiri, Hmm? dan bisa Dan bisa berkarya. berkarya. Dan jangan lupa mandiri juga secara ekonomi ya Ekonomi. Mbak ya. Oke. Dan khusus bagi teman-teman disabilitas di luar sana Mbak, ini ingin menyampaikan apa? Jangan pernah eh, mengeluh sama bulian orang, Hmm. karena saya rasa bulian itu membuat kita lebih semangat lagi untuk berkarya. Oke, oke, kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak Eni. Jadi kita bisa menyimpulkan ya bahwa oke, ada seorang perempuan inspiratif dari Desa Loyok yang di tengah perspektif-perspektif miring sama orang lain, atau dari orang lain, tapi tetap bisa berkarya, memanfaatkan komunitas yang ada, sekolah perempuan, untuk menularkan pemikiran kritis, kemudian tetap berkarya, pemberdayaan ekonomi dalam bidang pemberdayaan ekonomi perempuan, kemudian juga tadi kaitannya dengan semangat perempuan itu harus bahagia dan lebih penting itu adalah memperhatikan
diri sendiri juga gitu, bagaimana kita bisa survive, bisa bertahan gitu sebagai perempuan dengan banyaknya anggapan-anggapan dari masyarakat gitu ya Mbak ya. Nah, mungkin itu saja teman-teman sesi kali ini bincang inspiratif bersama perempuan inspiratif gitu ya. Dan terima kasih Mbak Eni sudah datang ke podcast LPSDM Bincang Seru hari ini. Dan mari kita jangan lupa untuk selalu like, comment, and subscribe channelnya LPSDM. Dan kalau kalian mau untuk kita bahas sesuatu yang penting lagi, bersama orang-orang inspiratif lainnya atau orang-orang seru lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Bye-bye.